Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 8 Januari 2026. Sari berita penting. Pemprov Jambi anugerahkan penghargaan kebudayaan kepada maestro seni dan pelaku budaya. Ini daftar penerimanya. Berita kedua. Puluhan ribu BPJS Kesehatan warga Bungo tanggungan pemerintah dinonaktifan. Berita ketiga. Pemko Padang segera tetapkan zona merah daerah aliran sungai. Berita selengkapnya. Berita ketiga. Usai banjir bandang yang melanda Kota Padang tanggal 28 November 2025 lalu, sejumlah aliran sungai mengalami perubahan. Selain itu, banyak rumah warga yang berada di daerah aliran sungai das terseret arus hanyut dan rusak berat. Mendapati kondisi demikian, pemerintah Kota Padang segera menetapkan zona merah pada das yang ada. Hal ini menjadi langkah dan upaya agar tidak terjadi kejadian yang berulang. Kita harus desain zona merah agar zona itu tidak ditempati masyarakat dan tidak terjadi lagi kejadian terulang, ungkap Wali Kota Padang Fadli Amran saat rapat pembahasan perubahan aliran sungai bersama akademisi dan stakeholder terkait di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, dikutip Rabu 7 Januari 2026. Dua das yang menjadi perhatian utama yakni aliran air dingin dan Sungai Kuranji. Kedua alur ini mengalami perubahan alur sungai yang berbelok-belok sebab yakni endapan lumpur dan pasir serta hantaman arus banjir yang kuat. Wali kota menilai kedua das ini harus segera disikapi sebab itu akademisi dan stakeholder terkait diundang pada rapat untuk menelaah dua das dimaksud. Setelah itu kita dengarkan peta kondisi sungai secara akurat dan selepas itu nanti kita ulang pembahasannya, jelas Fadli Amran. Fadli menegaskan zona merah pada das merupakan zona yang seharusnya tidak dibolehkan ditempati atau didiami atau untuk rumah karena akan membahayakan warga yang mendirikan rumah di bibir sungai. Kalau zona merah dilarang, larangan membangun tempat tinggal di situ, maka kejelasan zona merah itu harus ada dari pemerintah. Tidak lama lagi kejelasan itu akan terjawab oleh bersama akademisi, tentunya akan disampaikan ke masyarakat walaupun keinginan kita adanya keamanan dan kenyamanan bagi warga, jelas Wali Kota. Hingga detik ini sekitar 600 rumah hanyut dan bencana banjir melanda pada tanggal 28 November lalu serta banjir susulan 2 Januari 2026 kemarin. Fadli mengatakan pihaknya memprediksi beberapa waktu ke depan akan bertambah rumah hanyut ketika banjir terjadi lagi. Pengerjaan peredaman di sungai membutuhkan waktu panjang hingga 3 tahun. Rehab rekon itu 3 tahun. Kita ini harus segera kita tetapkan, ungkap Wali Kota Padang. Rapat berlangsung hangat dihadiri akademisi seperti Profesor Abdul Hakam selaku pakar teknik sipil dan geoteknik Universitas Andalas, Profesor Asri Naldi dari FISIP Unan, serta perwakilan Balai Wilayah Sungai BWS 5 Kota Padang, Kantor Pertahanan Kota Padang, dan Dinas SDA Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Manasrullah meninjau langsung ruas jalan provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi di Polongan Anam, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, Rabu 7 Januari. Akibat bencana tersebut, 3 titik ruas jalan mengalami kerusakan parah. Ruas jalan ini merupakan akses penghubung utama masyarakat dari Simpang Ampek, Pasaman Barat menuju Lubuk Sikaping, Pasaman. Ada 3 titik. Terkait langkah penanganan, Gubernur menilai perbaikan lokasi semula sulit dilakukan karena kondisi geografis berisiko, sehingga perlu dialihkan jalannya. Jika digeser akan tetap rawan karena di kiri jurang dan kanan bukit terjal. Oleh karena itu kita sepakati bersama Bupati untuk mengalihkan ruas
ke jalur lain yang lebih aman. Jelas mah Yaldi. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.